Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Fauzan Suja Al-Fatak. Saya ini. Saya Cindy Asmarijati. Saya Widya. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halaman sendiri. Hal ini mengingat ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya, ketika seseorang lebih fasih menyebut kata website dibanding dengan kata laman yang menjadi pandanan dari kata tersebut. Jika mengingat pendapat yang banyak menyatakan bahwa bahasa merupakan jati diri bangsa, maka kini jati diri bangsa itu mulai keropos dan bisa saja tergerus. Hal ini ditunjukkan ketika di tahun 2008 nilai hasil UN Bahasa Indonesia lebih rendah dibandingkan matematika maupun bahasa Inggris. Nilai rendah dapat dipicu oleh sikap peserta didik yang menganggap mudah pelajaran bahasa Indonesia. Padahal, apa yang digunakan sehari-hari tentu saja jauh berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu pada saat itu dapat diterima oleh masyarakat. Pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dapat dipahami dalam perdagangan di berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana karena struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undang usuf atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Ketiga, kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia, maka bahasa Melayu adalah pilihan yang tepat karena bahasa tersebut telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara sebagai bahasa perdagangan. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tersebut, pertama, waktu. Perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan sejarah dibagi menjadi 3, yaitu fase pertama disebut dengan masa prakolonial, fase kedua disebut dengan masa kolonial, dan fase ketiga disebut dengan masa pergerakan. Kedua, politik. Muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Unsur politik yang paling nyata adalah dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Ketiga, sosial budaya. Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah membuat interaksi antar suku ini semakin kuat, selain arus urbanisasi yang tak dibendung. 4. Iptek. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Selanjutnya yaitu ragam bahasa. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa ini dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam bahasa ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tertulis. Ragam lisan itu dituturkan dengan indera mulut dan dapat dibantu oleh unsur-unsur non-linguistik yang berupa intonasi, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sebagainya. Sedangkan ragam tertulis itu melalui huruf-huruf atau simbol-simbol. Ragam tertulis ini tidak dapat dibantu seperti ragam lisan. Jadi sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara verbal. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan bahasa lisan. Yang pertama yaitu keunggulannya,
berlangsung cepat. Yang kedua, sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang kedua, kesalahan dapat langsung diperbaiki. Yang keempat, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahan bahasa lisan yang pertama, tidak mempunyai bukti otentik. Yang kedua, dasar hukumnya lemah. Yang ketiga, sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan yang keempat, mudah dimanipulasi. Selanjutnya yaitu keunggulan bahasa tertulis. Yang pertama, mempunyai bukti otentik. Yang kedua, dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, dapat disajikan lebih matang atau bersih. Dan yang keempat, lebih sulit dimanipulasi. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam bahasa tertulis. Yang pertama, berlangsung lambat. Yang kedua, selalu memakai alat bantu. Yang ketiga, kesalahan tidak dapat langsung kembali. Dan yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Yang kedua, yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur. Ragam bahasa ini bisa kita lihat berdasarkan penuturnya, yaitu idiolik dan dialik. Idiolek yaitu ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa disebut variasi yang bersifat perorangan. Sedangkan dialek yaitu ragam bahasa yang dipakai oleh kelompok anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam atau variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaannya. Misal dalam dunia kedokteran kita mengenal istilah-istilah yang hanya digunakan pada bidang kedokteran tersebut dan tidak digunakan untuk komunikasi secara umum. Tidak hanya berdasarkan pada bidang penggunaannya, ragam bahasa ini juga bisa dibedakan tingkat keformalannya, yaitu ada bahasa buku, merupakan bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi penting, serius, dan hikmat. Selanjutnya, bahasa resmi merupakan variasi bahasa yang digunakan pada saat situasi informal. Selanjutnya, yaitu bahasa usaha, merupakan bahasa yang sering digunakan dalam pembahasan atau pembicaraan tentang usaha dan berorientasi pada hasil atau produksi. Bahasa santai merupakan variasi bahasa yang digunakan pada situasi santai dan tidak resmi. Dan yang terakhir adalah bahasa akrab, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh orang yang sudah akrab seperti anggota keluarga. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Bukti nyatanya terletak pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bahasa nasional dan yang kedua bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia dengan peluhuran nilai yang dicerminkan, maka kita harus bangga dan harus ikut melestarikannya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Jika seseorang menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara, maka seseorang itu dapat diketahui identitasnya, seperti sifat dan tingkah lakunya. Yang ketiga, alat pemersatu. Dengan bermacam latar belakang sosial budaya Indonesia, dengan bahasa Indonesia, kita dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan nasib yang sama. Yang keempat, ada alat penghubung antar budaya antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupannya. Misalnya, jika seseorang ke pelosok daerah yang memiliki bahasa yang berbeda suku, dengan adanya bahasa Indonesia, maka bahasa itu dapat menjembatani obrolan tersebut.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai yang pertama, satu, bahasa resmi kenegaraan. Bukti ini adanya naskah proklamasi dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang keempat, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu terdapat dua, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bahasa itu sendiri terbagi lagi menjadi 4. Fungsi umum bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan sarana agar apa yang ingin kita sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Seseorang akan menggunakan bahasa tidak resmi pada saat berbicara dengan teman-temannya dan menggunakan bahasa resmi ketika berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormatinya. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Kedua, fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa ini terdapat ada 4 bagian. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Yang kedua, mewujudkan seni. Seseorang mampu menyampaikan perasaan estetiknya dalam pengalaman literasinya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya untuk dituangkan dalam karya-karya seni. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti pentingnya dari peradaban manusia. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuannya, manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Demikian materi ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum Fatak. Saya ini, makanya ini kaget. Udah. Ya udah lanjut. Habisnya udah diem. Tulis dengan Yuk, bisa yuk, semangat. bisa stres. Oke, ulangi berarti ya. Capek banget ya Allah. Idiolet apa idiolik sih? Idiolet. 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa. Ulang. Kedua, salah lagi. Terdapat sorry ulang. Sorry. Pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Oke, mulai. Iya, kayak tadi. Assalamualaikum wabarakatuh. Belum. Pasti ini udah masalah dah. Fauzin perasaan belum dah? Apain yang lo? 1, 2, 3, serius ya. Materi ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya.
Oke, mantap. Coba cek. Ini Taunya nggak bisa lagi.